Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 341 yang mengungkap tentang masa lalu kelam Yami, sekaligus menceritakan tentang latihan Asta hingga kemunculan sosok bayangan misterius di tempat Asta berlatih. Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan dalam video ini, karena informasi ini hanya bersumber dari bocoran gambar serta terjemahan kasar. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk memanfaatkan tombol like, share, subscribe, serta tombol bergambar lonceng ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja bocoran gambar pertama. Cerita dibuka dengan kemunculan 3 karakter baru yang merupakan anggota Ryuzen, di mana menurut terjemahan kasar, mereka bertiga adalah Hanekatsu Chichuzo, seorang karakter yang digambarkan seperti layaknya ninja dan mengenakan sebuah topeng Oni. Lalu karakter berbadan gemuk memiliki nama sementara Okada Izaemon, sedangkan karakter Gyaru memiliki nama sementara Imari Komari. Kemudian pada gambar kedua dan ketiga, Babang Yuki hanya memperlihatkan adegan ketika Asta dikalahkan dengan mudah dalam melatih tanding menghadapi ketiga karakter baru secara bergantian, hingga membuat Asta kembali terkapar dan kehilangan kesadaran. Tapi perlu diketahui bahwa pada adegan ini, Asta digambarkan tidak menggunakan Devil Union Mode. Lanjut gambar keempat. Di saat Asta terkapar dan kehilangan kesadaran, Okada Zaemon sempat memberikan komentar singkat untuk Asta dan dilanjutkan dengan ucapan selamat datang di negeri matahari sambil tertawa. Sedangkan Imari diperlihatkan mendekati Asta sambil bertanya, apakah warna rambut Asta merupakan warna alami? Lalu Fumito yang mengetahui Asta kehilangan kesadaran langsung mengaktifkan sihir miliknya untuk menyembuhkan Asta. Gambar kelima. Di saat Asta sedang disembuhkan oleh Fumito dan terlihat berada di dalam mulut ikan sihir, Imari kemudian bertanya kepada Asta, apakah semua orang di negeri asalmu memiliki warna rambut yang sama sepertimu? Aku mengecat rambutku sendiri. Lalu dengan wajah heran, Asta kemudian menjawab, tidak, ada warna silver, oranye, dan warna-warna yang lain. Mendengar jawaban Asta, Imari langsung memberikan tanggapan dan berkata, beneran? Keren. Panel selanjutnya merasa tidak suka dengan sikap dan penampilan Imari. Jozu atau karakter baru dengan topeng Oni kemudian berkata, Imari, kau adalah ninja. Kenapa kau mengenakan pakaian dan riasan yang mencolok seperti itu? Imari pun kemudian menjawab, topengmu jauh lebih aneh dari pakaianku. Jozu, tolong jangan terlalu memikirkan hal ini, oke? Jozu kemudian menjawab, kau mempermalukan orang-orang negeri ini. Sedikit tambahan, entah apa alasannya, Imari digambarkan memiliki semacam boneka kecil dengan bentuk yang menyerupai Charmy. Kemudian gambar keenam hanya menunjukkan percakapan singkat yang melibatkan karakter baru dengan candaan khas mereka. Dan singkatnya, Imari sempat mengucapkan selamat datang pada Asta dengan gaya bicara yang dia miliki. Lalu Jozu mengomentari gaya bicara Imari dan Okada mengatakan bahwa dia merasa senang karena ada sesuatu yang membuatnya bersemangat. Kemudian pada 2 panel selanjutnya, Ryu meminta maaf kepada mereka bertiga karena sudah meminta mereka datang walaupun dia tahu mereka bertiga sedang sibuk. Gambar ketujuh, mendengar permintaan maaf dari Ryu, ketiga karakter baru langsung menjelaskan bahwa mereka melakukan semuanya demi Tuan Ryu. Lalu salah satu dari mereka bertanya kepada Asta, apakah mereka harus melanjutkan latihan? Dan Asta pun langsung berteriak dengan semangat, mohon bantuannya. Lalu latihan Asta pun kembali berlanjut. Gambar ke-8 dan ke-9. Setelah latihan Asta selesai dengan pemandangan air terjun di bawah sinar matahari, terlihat ada sebuah bayangan misterius yang bertengger di sebuah ranting pohon, di mana bayangan misterius ini terkesan sedang mengamati Asta. Nah, kemunculan bayangan misterius ini kemudian memunculkan 3 pertanyaan dalam benak kami. Pertama, siapakah pemilik atau pengguna dari bayangan misterius tersebut? Mungkinkah bayangan ini merupakan sihir bayangan milik Nahato? Lalu, jika bayangan tersebut adalah Nahato, mengapa dia tidak langsung menemui Asta?
Lalu pertanyaan kedua, sebenarnya apa tujuan yang dimiliki oleh pemilik atau pengguna bayangan tersebut dengan mengamati asta? Dan pertanyaan ketiga, mengapa Ryu yang memiliki mata spesial sama sekali tidak menyinggung bayangan ini? Mungkinkah Ryu sudah menyadari kalau bayangan ini bukan sesuatu yang membahayakan? Nah, bagi yang punya opini atau pendapat tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, silahkan tulis di kolom komentar ya. Lanjut panel kedua, dengan tubuh terlentang di sebuah batu, Asta mengakui bahwa dia kalah telak dari ketiga karakter baru. Lalu Asta pun mulai merenungkan apa yang sudah dia lalui dan menggunakan otaknya untuk berpikir. Kemudian berikut ini adalah 3 poin yang bisa kita dapatkan dari inner monolog Asta yang ada di gambar ke-8 dan ke-9. Poin pertama, Asta menyadari bahwa Ichika dan ketiga karakter baru sama sekali tidak menggunakan sihir saat latih tanding dengannya. Dimana karena hal inilah, Asta kemudian beranggapan bahwa teknik Zetten adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Poin kedua, setelah bertarung melawan 4 Ryuzen, Asta menyadari bahwa ada banyak cara untuk menggunakan Zetten, tergantung dari kelebihan yang dimiliki oleh si pengguna. Dan Asta bisa menyadari hal ini karena tidak semua serangan yang dilepaskan oleh 4 Ryuzen merupakan serangan dengan kekuatan penuh Zetten. Ada kalanya para Ryuzen membagi kekuatan penuh Zetten dalam 2 serangan, dan ada juga yang membagi kekuatan penuh Zetten dalam 5 serangan. Poin ketiga, mencari celah untuk menyerang di tengah pertarungan sambil menyiapkan teknik Zetten bukanlah hal mudah bagi Asta. Terlebih lagi, Asta harus melakukan hal ini sambil memprediksi gerakan musuh dan menghindari semua serangan yang dilepaskan oleh musuh. Lalu pada panel selanjutnya, Asta teringat tentang teman-temannya di kerajaan Clover, dan dilanjutkan dengan komentar Asta tentang langit di negeri matahari yang tertutup oleh awan. Di mana komentar Asta tentang langit di negeri matahari ini seolah mengisyaratkan bahwa Asta akan membelah langit di negeri matahari setelah menguasai teknik Zetten. Lalu panel selanjutnya, Ichika terlihat mendekati Asta. Kemudian gambar ke-10 hingga ke-17 atau gambar terakhir, Asta yang menyadari kedatangan Ichika kemudian memanggil Ichika sambil bertanya bagaimana dia seharusnya memanggil Ichika. Apakah Asta harus menggunakan kata nona, kakek, atau adik? Lalu Asta pun menjelaskan bahwa saat ini dia berumur 18 tahun. Menanggapi perkataan Asta, Ichika kemudian menjawab kalau dia sudah berumur 24 tahun. Lalu Asta langsung berkata, "Aku pikir kita seumuran." Mendengar perkataan Asta ini, Ichika langsung memasang wajah kesal karena Ichika menganggap kalau Asta sudah berkata dia kekanak-kanakan. Asta pun langsung menjelaskan kalau dia beranggapan Ichika seumuran karena dia terlihat sangat muda. Lalu Asta pun memanggil Ichika dengan panggilan Ichika-nesan. Tapi Ichika kemudian menjelaskan kalau dia lebih suka dipanggil Ichika tanpa panggilan nesan atau kakak. Dan singkat cerita, percakapan Asta dan Ichika pun dimulai. Kemudian berikut ini adalah beberapa hal menarik dari percakapan mereka berdua. Hal menarik pertama, terdapat sebuah panel khusus yang memperlihatkan sebuah kuil kecil. Dan uniknya, patung yang terdapat pada kuil kecil ini digambarkan menyerupai Charmy. Ya, lagi-lagi Babang Yuki menyelipkan detail kecil yang berhubungan dengan Charmy, seolah mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang berhubungan dengan dwarf di negeri matahari. Hal menarik kedua, Babang Yuki kembali mengkonfirmasi bahwa alasan Ichika mau membantu Asta karena permintaan dari Ryu. Hal menarik ketiga, menurut penjelasan dari Ichika, Ryu sebenarnya adalah orang yang sangat sibuk karena dia harus menyelesaikan urusan administrasi negeri matahari yang saat ini dalam kondisi yang belum stabil. Hal menarik keempat, menurut terjemahan kasar, mata spesial Ryu memiliki nama sementara Tengensu atau Clairvoyance, di mana salah satu kelebihan dari mata ini adalah dapat membuat pemiliknya dapat melihat semua fenomena atau kejadian yang sedang terjadi. Dan Ryu menggunakan kelebihan ini untuk mengatur atau memerintah negeri matahari. Hal menarik kelima, Ichika sangat mengidolakan Ryu. Selain karena keberhasilan Ryu menyatukan negeri matahari, Ichika sangat mengidolakannya karena Ryu sudah menyelamatkannya dan membuatnya merasa berhutang budi.
Lalu setelah mendengar penjelasan dari Ichika, Asta pun mulai menjelaskan tentang orang yang dia idolakan dan orang tersebut adalah Kapten Yami. Hal menarik keenam, Babang Yuki memulai flashback atau kilas balik Ichika di halaman terakhir, dan lewat editor note, Babang Yuki seolah menjanjikan cerita tentang masa lalu Ichika di chapter selanjutnya. Hal menarik ketujuh, Ichika sangat membenci Kapten Yami, bahkan dia lebih memilih untuk menggunakan kata orang itu daripada harus menyebut nama Kapten Yami, di mana menurut penjelasan Ichika, dia sangat membenci Kapten Yami karena Kapten Yami sudah membunuh semua anggota klannya sendiri atau keluarganya sendiri. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, benarkah Kapten Yami sudah membantai klannya sendiri? Atau ini hanyalah sebuah kebohongan? Jika ini adalah sebuah kebohongan, lalu siapakah yang sudah berbohong dan menuduh Kapten Yami? Tapi jika ini adalah sebuah kebenaran, apakah Yami sudah membantainya dengan tangannya sendiri? Lalu mengapa Kapten Yami membantai klannya sendiri? Mungkinkah ini berhubungan dengan Ryu yang saat ini sudah menjadi shogun? Atau Yami sudah melakukan sesuatu hingga menimbulkan sesuatu yang mengakibatkan seluruh anggota klan atau keluarganya terbantai? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.